Baik, di pertemuan keempat ini kita membahas mengenai tipe data ya. Jadi di pertemuan yang kemarin itu kita udah membahas mengenai algoritma ya, membuat algoritma dengan 3 cara. Pertama dengan langkah-langkah ya, menggunakan narasi, kemudian menggunakan flowchart ya, lalu yang terakhir itu menggunakan pseudocode ya. Nah, mungkin di algoritma dan pemrograman ini bakalan lebih sering kita gunakan pseudocode untuk membuat suatu algoritma ya. Jadi kita belajar untuk mengenal logika algoritma dulu di mata kuliah teori ya, kemudian nanti di mata kuliah prakteknya kita belajar untuk, membuat program sederhana menggunakan bahasa C ya. Baik, di pertemuan kemarin terakhir kita belajar tentang ekspresi ya. Ekspresi itu adalah suatu bentukan untuk, menyimpan suatu variabel gitu ya. Terus ada ekspresi berupa assignment dan lain-lain ya, itu untuk, membuat, suatu program ya nantinya. Nah, di dalam, suatu program itu ada juga yang namanya tipe data ya, di mana tipe data ini sebenarnya adalah hal yang teman-teman ketahui gitu ya selama menggunakan komputer. Jadi nanti tipe data ini akan menyesuaikan dari operator-operator yang digunakan ya, serta dari, pemrograman yang teman-teman gunakan nantinya. Apakah itu kemudian akan dilakukan proses input ya, atau akan dilakukan proses output, atau melakukan perhitungan-perhitungan yang lain. Nah, jadi, tipe data itu adalah definisinya pola representasi dari suatu data dalam komputer ya. Jadi di dalam komputer itu sebenarnya memproses suatu data, di mana data itu memiliki suatu bentuk ya, dan memiliki suatu tipe yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di mana tipe data inilah yang nanti akan kita gunakan dan kita olah menjadi suatu program komputer ya. Nah, nanti, saling bertukar bertukar isi dan lain-lain, itulah gunanya tipe data nantinya. Nah, jadi, kalau kita mendefinisikan tipe data itu berarti, tipe data itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita gunakan ya. Karena bahasa pemrograman yang kita pakai itu adalah bahasa C nantinya di praktikum, di mana bahasa C itu memerlukan suatu proses deklarasi ya dari kamus, untuk memori, eee, terkait dengan tipe data tertentu. Jadi, untuk beberapa tipe data dia akan memiliki panjang dan memiliki ukuran tertentu ya, di mana itu akan disimpan ke dalam memori komputer. Jadi di-reserve, alamatnya, di-reserve, tempatnya, dan di-reserve juga ukurannya untuk tiap-tiap tipe data tertentu. Nah, jadi nanti, kita akan gunakan, tipe data ini untuk menentukan, suatu variabel ya yang kemarin dijelaskan dalam seperti mangkok gitu ya, seperti suatu tempat, di mana tempat itu kemudian akan diisi dengan suatu nilai dan hanya dimasukkan dengan tipe data tertentu aja yang memang disesuaikan dengan nilai tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe data gitu ya. Tipe data itu ada 3 ya, ada tipe dasar, ada tipe enumerasi, dan ada tipe bentukan. Nah, untuk tipe dasar itu ada 4, di mana yang pertama itu ada yang namanya boolean ya, bilangan logika. Boolean ini berarti, memiliki 2 nilai ya, lalu ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan real dan, karakter gitu ya. Nah, untuk tipe data yang pertama itu bilangan logika yaitu boolean ya. Boolean ini hanya memiliki nilai true atau false gitu ya. Jadi ada 2 true atau false. Nah, sehingga, ketika kita padukan dengan operator ya, kita padukan dengan operator logika, itu ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOT, ada equal, dan ada negasi atau not equal. Jadi, biasanya bilangan logika ini operatornya adalah logic ya, karena memang, dia hanya bisa dibandingkan dengan suatu logika gitu ya. Nah, ketika suatu bilangan boolean ya, dipadukan dengan operator logik, maka hasilnya pun akan boolean gitu ya. Jadi, intinya kalau ada variabel, di mana variabel itu menyimpan bilangan boolean gitu ya, true atau false.
lalu dipadukan dengan operator, entah itu AND, entah itu OR, dan seterusnya, dengan boolean lagi gitu ya, maka dia akan menghasilkan bilangan boolean lagi gitu ya. Nah, itu akan berlaku untuk semua tipe data. Jadi tipe data tertentu bila disatukan dengan tipe data yang lain, maka akan menghasilkan tipe data yang sama gitu ya. Nah, operator boolean ini mungkin teman-teman juga belajar di matematika ya waktu SMA. Jadi ada beberapa operasi yang kita namakan sebagai operasi tabel kebenaran untuk nilai boolean ya. Jadi ada operasi eh, N gitu ya, di mana operasi N ini misalnya suatu variabel menyimpan nilai true ya, lalu di-N-kan dengan variabel lain yang menyimpan nilai true, maka hasilnya akan true ya. Jadi true and true itu true. Kemudian kalau N salah satunya adalah false, maka hasilnya false ya. Jadi operasinya variabel yang pertama boolean, variabel yang kedua boolean, hasilnya pun akan boolean juga gitu ya. Lalu, operasi yang berikutnya N, kalau salah satu false, yang lainnya false, maka hasilnya juga false gitu ya. Kalau yang di bawah ini, not equal ya, not false berarti true, not true berarti false. Yang di bawahnya ini equal, misalnya true equal true berarti true ya, true equal false berarti kan tidak sama nih false, false equal true juga false, nah false equal false dia true gitu ya. Kemudian ada operasi OR dan ada operasi XOR gitu ya. Nah ini kalau kita, coba dengan suatu apa, suatu bentuk dari program gitu ya, misalnya kita ingin ngecek di sini misalnya kita bikin program, cek gitu ya, di mana kita bisa punya kamus, di mana kamus itu ada, boleh apa, ada X ya, sama dengan boolean, kita pakai X dan Y ya, X dan Y itu adalah boolean, maka kita bisa cek ya melalui algoritma, ya di mana algoritma itu akan, misalnya kita isi X-nya sebagai true gitu ya, begin begin dulu ya, begin, kemudian kita isi Y adalah false, karena dia tipenya boolean, ya kemudian kita, output ya, kita keluarkan. Yang kita outputkan adalah X misalnya, N, Y. Nah gitu ya, N. Maka kalau kemarin itu kan definisi dari output ini adalah menampilkan hasil ke layar monitor ya. Nah artinya kalau misalnya kita punya algoritma seperti ini ya, kita memiliki variabel X dan Y, di mana variabel X dan Y itu tipenya boolean gitu ya. Artinya X dan Y ini hanya boleh berisi true dan false gitu ya, true atau false. Jadi X itu tidak bisa kita isi dengan satu, nggak bisa gitu ya. Atau X itu kita isi dengan 10,5, ini juga nggak bisa. Atau X itu kita isi dengan, halo misalnya. Nah ini juga nggak bisa ya, karena ini, nanti akan ada tipe datanya tertentu untuk membahas masalah ini gitu ya. Artinya di sini nilainya hanya true atau false. Ya ketika saya punya variabel X ya, ada X di sini, kemudian saya punya Y di sini, kemudian saya mau output-kan nih gitu ya, X dan Y itu hasilnya apa gitu ya. Nah sesuai dengan tabel logika tadi gitu ya, jadi akan tampil di bawah ini ya di komputer itu, true and false itu pasti tampilnya false gitu ya. Nah ini yang akan tampil di layar monitor. Atau kita panjangin lagi deh gitu ya, X, Y, Z misalnya itu sama-sama boolean. Misalnya kita masukin lagi di sini Z-nya false, output-nya gini ya, X and Y or Z misalnya gitu ya. Maka dia akan mengerjakan X and Y dulu ya. X and Y ini berarti true and false, true and false false ya.
false or false true gitu ya. Maka outputnya ini menjadi true. Nah misalnya, saya ganti, saya tambahin lagi A dengan tipe yang lain ya, tipe lain. Maka kalau misalnya saya ganti outputnya dengan XNA gitu ya, misalnya di sini saya isi A-nya dengan 1, maka output ke komputernya ini akan error gitu ya. Karena kita tidak bisa membandingkan gitu ya, membandingkan suatu boolean ya, suatu boolean dengan tipe yang lain. Jadi boolean hanya bisa dibandingkan dengan boolean lagi gitu ya, dan operator penghubungnya itu adalah AND gitu ya. Ini nggak bisa diganti tambah misalnya gitu ya, X ditambah A, nggak bisa juga gitu ya, karena dia boolean gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya satu ditambah true gitu ya, atau true ditambah satu itu kan tidak tidak pernah ada gitu ya, satu tambah true gitu ya. Atau kita ganti dengan Z ditambah false, nggak ada juga ya. Satu ditambah false itu nggak ada juga gitu ya. Atau Z ditambah Y misalnya, berarti false ditambah true, nggak ada gitu ya. Jadi operator yang kita bisa gunakan adalah operator logika yaitu AND. Nah itu untuk boolean gitu ya. Nah kemudian tipe yang berikutnya adalah, bilangan bulat. Nah kalau bilangan bulat ini, domainnya adalah Z, Z itu adalah bilangan bulat ya, artinya dia bilangan bulat dari 0 sampai positif dan dari 0 sampai negatif. Nah, kalau dalam sistem komputer, integer ini sebenarnya memiliki panjang 32 bit gitu ya. Artinya kalau saya mereserve suatu variabel, di mana variabel itu memiliki tipenya integer, maka variabel itu sudah menyiapkan memori sepanjang 32 bit. Kalau boolean itu kalau nggak salah dia cuman, eee, berapa bit ya, 1 bit kalau nggak salah kalau boolean. Atau tergantung bahasa pemrogramannya sih biasanya gitu ya. Nah, kalau integer ini dia bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif termasuk nol. Jadi 0, 3, 1, 2, 3, -89, 56, 99 dan lain-lain itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini memiliki keterurutan, artinya, X plus 1 itu bisa ditambahkan atau X min 1 bisa dikurangkan, itu kita sebut, suksesor dan predesesor gitu ya. Artinya dia bisa dilakukan dengan operator aritmatik gitu ya, dan operator, relasional atau perbandingan. Nah, kalau kita bandingkan, integer itu dengan operator aritmatik, kita tahu aritmatik itu ada kali, tambah, kurang, bagi gitu ya. Ada div ya, div itu hasil bagi, ada mod itu ada sisa bagi, dan ada ABS itu nilai absolut. Artinya kalau nilai absolut, kita inputkan minus juga dia pasti positif gitu ya, karena absolut itu nilainya adalah lebih besar daripada nol. Dan yang terakhir itu adalah pangkat gitu ya, misalnya 2 pangkat 4, nah itu pangkat. Jadi, kalau 2 pangkat 4 artinya ada variabel X dipangkatkan dengan Y, maka hasilnya pun akan integer gitu ya. Jadi integer juga sama ya, integer hanya bisa dibandingkan dengan integer melalui operator aritmatik atau operator rasional di sini. Nah kalau misalnya seperti itu, artinya kita punya algoritma seperti ini, kemudian kita gunakan variabel yang lain misalnya ya, A itu adalah integer, lalu B itu adalah integer misalnya. Misalnya program yang kita mau bikin itu program untuk luas persegi gitu ya. Berarti kita punya, ini kita ganti aja nama variabelnya jangan A ya, kita punya sisi dan kita punya luas gitu ya. Di mana sisi ini nanti akan menghitung itu ya, menghitung sisi dari persegi gitu ya, dan luas itu akan kita pakai untuk menghitung sisi gitu ya. Nah maka di sini, saya isi dulu misalnya sisi saya isi
5 gitu ya, karena integer ya, integer kan bilangan bulat. Kemudian saya hitung luas misalnya, luas adalah sisi kali sisi gitu ya, bisa ditulis sisi kali sisi seperti ini gitu ya, lalu saya output luas gitu ya. Artinya output luas ini adalah ini gitu ya, di mana luas ini adalah tipenya integer ya. Sisi adalah integer, artinya integer dikalikan integer, ya menghasilkan integer gitu ya. Maka kalau saya punya algoritma seperti ini yang akan output di layar adalah 25 gitu ya. Karena sisi itu diinputkan 5, kemudian sisi dikali sisi itu adalah 25. Nah kalau ini artinya sisi saya inputkan di program ya. Tapi kalau saya mau sisinya saya isi setelah program dieksekusi gimana caranya? Saya tinggal ganti aja ini menjadi input gitu ya. Input kurung buka gini gitu ya, sisi gitu ya. Nah ini kalau kita pakai input dan output seperti ini, input itu artinya sisi ini gitu ya akan diisi oleh keyboard dari komputer gitu ya. Artinya nanti kalau algoritma ini kita eksekusi di komputer, maka komputer akan mengeluarkan kursor seperti ini. Dia akan menunggu inputan dari kita dulu. Misalnya yang saya input kan adalah 10 ya. Setelah saya tekan enter baru dia akan menampilkan hasil yaitu 100 gitu ya. Karena 10 dikali 10 adalah 100 gitu ya. Nah, nanti di bahasa pemrograman C kita akan menggunakan beberapa sintaks untuk input dan beberapa sintaks untuk output ya. Nah, ini adalah, algoritma, kita belajar algoritma dulu ya. Artinya kalau saya definisikan di sini adalah input, artinya input ini membutuhkan inputan dari keyboard gitu ya. Nah, kalau misalnya algoritma ini kita eksekusi, kita harus tentukan dulu input ini mau kita isi berapa gitu ya. Artinya kalau saya isi 10 tadi ya, nah saat ini posisinya adalah sisi ini ya dengan tipe integer ini dia akan menampung nilai 10 ya. Kemudian dia akan menghitung luas ya karena sisinya udah dieksekusi, lalu dikalikan 10 kali 10 dan dia akan mengoutput-kan 100 gitu ya. Nah sama dengan yang tadi ya, misalnya saya punya A, tipenya boolean, kemudian sisi dikali A, ini juga nggak bisa ya. Nah ini nggak bisa gitu ya. Artinya diinputkan misalnya sisinya 10 bisa gitu ya. Tapi ketika dia akan menghitung luas, karena sisi ini adalah 10 dikali dengan boolean, maka ini pasti akan error gitu ya. Karena dia tidak bisa dieksekusi ya. Karena tidak bisa membandingkan antara integer dengan boolean ya. Integer harus dipasangkan dengan integer lagi. Atau kalau kita mau menyelesaikan sesuatu yang lebih kompleks misalnya ya, persamaannya panjang, nah itu kita harus sesuaikan dengan tipe datanya. Nah selain, program seperti ini ya, kita juga tadi bisa gunakan operator perbandingan gitu ya. Misalnya kita rubah programnya adalah program perbandingan. Saya punya variabel namanya X integer, variabel namanya Y integer juga, ya. Nah saya bikin, algoritma, misalnya X-nya saya isi 5, lalu Y-nya saya isi 10 misalnya. Lalu saya output gitu ya, output-nya adalah apa ya, boolean ya. Y lebih besar dari X misalnya. Nah, artinya kalau saya membandingkan seperti ini, output-nya boolean ya. Jadi ini integer dibandingkan dengan integer, output-nya boolean kalau dia menggunakan operator perbandingan ya. Nah, di sini kan, sudah diisi tuh ya, X-nya 5, Y-nya 10. Apakah 10 lebih besar dari 5? Ya, benar berarti ya? Maka keluarnya pasti true gitu ya. Tapi kalau saya ganti nih 50 gitu ya,
Y-nya 10, maka Y ini adalah 10 gitu ya. Apakah 10 lebih besar dari 50? Enggak gitu ya. Artinya dia pasti false. Ya. Jadi kalau misalnya saya ingin membandingkan suatu bilangan integer dengan integer tapi hasilnya boolean, itu saya harus gunakan operator relasional atau operator perbandingan ya. Jadi ada lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ya sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi dia hasilnya adalah boolean, dia membandingkan gitu ya. Karena dia tadi memiliki ini ya, suksesor dan predesesor ya. Artinya angka-angka itu dia bisa dijumlahkan ya, dia bisa ditambahkan dan dia juga bisa dibandingkan dengan operator-operator ini. Nah, lalu tipe data berikutnya yang dasar adalah bilangan real. Nah, bilangan real ini domainnya adalah R. R itu berarti real ya, di mana, bilangan real ini adalah notasi yang memiliki koma gitu ya. Koma, jadi ada komanya misalnya 1,2 gitu ya, 1,3, 1,4 dan seterusnya. Nah, bilangan real itu harus dibandingkan dengan bilangan real lagi untuk hasilnya real, apabila kita gunakan operator aritmatika gitu ya. Maka kalau saya bikin lagi tadi gitu ya, program apa, luas persegi, kalau saya ganti ya sisinya jadi real ya, di sini sisinya jadi bilangan real, kemudian berarti kalau kita akan mengalihkan ya luasnya juga harus real ya, luasnya real. Sisi diisi dengan 5,0, nah kalau 5 aja 5,0 gitu ya, maka luas sama dengan sisi, kali sisi. Atau kalau mau diganti jadi sisi pangkat 2 juga bisa ya, sama aja ya. Sisi kali sisi, kemudian output menjadi luas. Nah, kalau outputnya kayak gini artinya kan sisinya real ya, sisi kali sisi real, maka luas juga ditampungnya ke dalam real. Maka 5 kali 5 itu hasilnya akan menjadi 25,0 gitu ya. Jadi ada komanya. Nah, kalau luas ini saya ganti dengan integer, ya maka ini akan error gitu ya. Karena kalau ingin membandingkan operator real dengan real ya, menggunakan aritmatika, variabel tipe real dengan operator aritmatika, maka dia hasilnya pasti akan real lagi. Ya, atau kalau saya ganti sisinya jadi integer, luasnya ganti real, ya. Maka sisi ini kan kalau integer berarti inputnya nggak bisa 5,0 ya, inputnya harus 5 aja gitu ya. Karena integer tadi bilangan bulat. Cuman ini juga tetap error, kenapa? Karena sisi itu integer ya, dikali integer outputnya diminta real, karena ini akan error gitu ya. Integer ketemu integer, hasilnya pasti integer ya kalau pakai, operator aritmatik tadi ya. Kalau dia pakai operator aritmatik dia hasilnya pasti integer, maka ini juga akan error. Errornya ketika integer ya dikali dengan integer atau integer pangkat 2 itu kan integer juga dan dia dimasukkan ke dalam bilangan real. Nah, ini pasti error, sama gitu ya. Jadi kalaupun kita akan menggunakan aritmatik ya, itu biasanya sama gini ya. Nah, kalau kayak gini tadi outputnya 25 gitu ya, 25,0. Nah, bilangan real juga ini bisa kita bandingkan dengan operator perbandingan sama seperti integer tadi gitu ya, di mana hasilnya itu adalah boolean tadi. Nah, jadi saya bisa bandingkan misalnya sisi 5 ya, luas sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 output luas misalnya. Lalu di bawahnya saya output lagi ya, apakah luas lebih dari sisi misalnya gitu ya. Maka ada 2 output nih ya, sisinya 5,0, luasnya sisi kali sisi, artinya luasnya itu 25 gitu ya, 25,0. Lalu output yang kedua adalah 25 itu lebih besar dari 5 ya, maka di bawahnya itu output lagi
true gitu ya. Kalau saya bikin lagi output di bawahnya, ya, apakah sisi sama dengan luas, maka di bawahnya pasti akan false ya. Kan nggak mungkin ya sisi sama dengan luas ya, karena sisi itu 5 di sini, lalu luas itu kalau dirunut dari algoritmanya ya, luas itu berarti kan 25,0 gitu ya. Apakah 5 sama dengan 5,0 sama dengan 25,0 ya pasti false ya, pasti salah gitu ya. Kecuali dia bilang tidak sama. Apakah sisi tidak sama dengan luas ya? Apakah 5,0 tidak sama dengan 25,0 ya ini pasti hasilnya true gitu ya. Atau kalau kita mau bikin yang lebih enak lagi bisa gitu ya algoritma misalnya di sini kita bikin gini ya, luas persegi adalah misalnya, ya, adalah luas misalnya gitu ya. Nah, kalau kita bikin kayak gini maka yang tampil nggak cuma 25 aja ya, tapi yang ditampil itu adalah luas persegi adalah 25,0 gitu ya. Jadi ini pakai operator, tambah gitu ya. Tambah itu concat artinya, ya menggabungkan antara ini dengan ini, ya. Jadi kalau kita bikin output seperti ini, kita bisa bikin output yang seperti ini. Tapi kalau kita langsung output-kan dari variabelnya tadi, maka yang akan keluar hanyalah yang variabelnya aja. Oke, lalu kemudian ada tipe karakter. Nah, tipe karakter ini adalah, karakter 0 sampai 9 ya, karakter A sampai Z huruf kecil, karakter A sampai Z huruf besar ya, return dan space ya, spasi. Kalau mendefinisikan karakter gitu ya, maka kita gunakan petik satu. Ya misalnya saya, ganti lagi nih ya, saya hapus lagi dulu. Misalnya di sini program cek char ya, di mana saya punya X, ini tipenya char, karakter ya, kemudian saya punya Y juga tipenya char. Nah di sini kalau misalnya X, saya mau masukin karakter angka, maka pakai petik satu gini ya, 0 gitu ya, atau, 12. Nah ini karakter namanya gitu ya. Terus Y, misalnya karakternya adalah A besar, nah gini ya. Nah ini namanya, tipe karakter. Kalau nggak salah panjang karakter itu adalah 2 bit ditambah dengan karakternya gitu ya. Karena karakter itu nanti akan diterjemahkan, menjadi suatu bit dari bilangan ASCII ya. Nah jadi seperti ini adalah karakter namanya gitu ya. Jadi menambahkan petik satu di atasnya itu namanya karakter. Nah, kalau kita ingin menggabungkan antara karakter, kita hanya bisa gunakan operator pembanding, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan, cuman sampai situ doang gitu ya, karakter. Jadi kalaupun nanti saya output-kan gini gitu ya, X tidak sama dengan Y gitu ya, maka ini pasti false ya, karena 12 tidak sama ini pasti true ya, karena 12 tidak sama dengan A. Atau kalau misalnya sama dengan, ini saya ganti A kecil, kira-kira apa nih? True apa false? Ini tetap false ya. Karena dalam bahasa pemrograman huruf besar dan huruf kecil itu beda gitu ya. Huruf besar dan huruf kecil itu perbedaannya karena memang dia diterjemahkan menjadi suatu bit yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di bilangan ASCII, katakanlah kita ngambil bilangan ASCII yang 8 bit gitu ya, maka A itu sebenarnya terjemahannya, A itu lupa saya, 1001010101. Nah ini A besar ya kalau nggak salah.
Kalau A kecil itu kalau nggak salah 00101101. Nah ini A kecil ya. Jadi, kalau komputer ya membaca A besar dan A kecil itu dia akan membandingkan bilangan bitnya sebenarnya gitu ya. Ini kita pakai yang 8 bit, maka dia pasti beda gitu ya. Maka kalau kita bilang apakah X sama dengan Y, ya apakah A besar dengan A kecil sama, ya itu pasti akan beda gitu ya, jawabannya pasti false. Kecuali kalau ini diganti dengan A besar juga, maka dia pasti akan membandingkan bilangan, bit yang sama gitu ya. Nah kalau seperti ini kan sama ya, maka kalau misalnya kita punya algoritma seperti ini, output-nya adalah seperti ini, maka yang tampil di layar monitor itu pasti true, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah string. Nah, string ini adalah tipe data dasar tapi khusus gitu ya. Di mana string ini sebenarnya adalah tipe data kumpulan dari karakter. Ya. Jadi kayak tadi kita lihat adalah karakter ya, karakter itu berarti hanya satu huruf, satu angka. Nah, kalau string ini terdiri dari beberapa kombinasi antara huruf dengan angka. Ya. Misalnya contohnya halo gitu ya, atau nama misalnya. Nama itu juga bisa jadi string gitu ya. Atau di sini ada contoh ada aku, huruf besar semua, misalnya ada anak hilang, pisang gitu dan seterusnya gitu ya. Itu adalah tipe data string. Artinya dia kumpulan dari karakter-karakter ini, gitu ya. Nah untuk string itu kita bisa operator yang kita pakai adalah perbandingan dan, operator konstruksi. Jadi string itu kalaupun ditambah artinya dia tuh digabungkan ya. Nah, dia pakai simbol titik ini gitu ya, atau bisa digabung ya pakai ini ya, concat ya. Kalau dibandingkan berarti dia pakai, sama dengan dan tidak sama dengan. Nah ini berarti sama juga sih dengan yang tadi hampir mirip gitu ya. Kita ganti programnya dengan check string misalnya, berarti X itu tipenya string gitu ya, Y itu tipenya string. Nah kalau string itu biasanya petiknya 2 gini ya, ini string gitu ya. Nah misalnya aku 1, 2, 3 di sini, saya huruf gede semua, 3, 2, 1 misalnya. Nah ini tipe string ya. Jadi ini digabungkan nggak apa-apa tapi dia tetap satu tipe yaitu string. Jadi kalau saya output-kan ini berarti ini false ya. Aku 1, 2, 3 dengan saya 3, 2, 1 itu pasti salah gitu ya. Nah kalau saya gunakan operator AND gitu ya, misalnya saya pakai AND gini, maka yang jadi keluaran adalah aku 1, 2, 3 saya 3, 2, 1 gitu. Jadi dia menggabungkan, 2 buah string gitu ya menjadi satu. Kalau pun mau dibuat panjang juga bisa gitu ya. Nah jadi itu adalah beberapa operator, yang bisa digunakan gitu ya. Kalau yang titik hitam dan titik putih itu dia tinggal melihat ini aja ya, tambah karakter di awal atau tambah karakter di akhir. Cuman kalau di Notepad nggak bisa bikin titik hitam, titik putih gitu ya. Dan biasanya memang operasi string itu yang paling banyak dipakai itu biasanya menggabungkan, memotong dan lain-lain ya. Cuma nanti di, praktikum kita akan coba ya bagaimana menggabungkan, 2 buah string seperti ini gitu ya. Nah, kalaupun ini ditulis A gini gitu ya, ini ditulis S ini tetap string gitu ya. Ini kalau saya ganti dengan char, maka ini pasti error. Ya ini error. Kenapa error? Karena Y ini tipenya char, tapi saya nginputinnya string gitu ya, ketiknya 2 gitu ya. Ini pasti error. Dan char nggak mungkin bisa dibandingkan dengan string, maka output-nya pun akan error gitu ya. Jadi di sini error, di sini error juga. Jadi output-nya adalah error. Walaupun saya inputin kayak gini, ya,
di sininya nggak error ya, di sininya nggak error karena memang benar ya, S besar itu adalah char, petik satu ya, A besar itu adalah string, petik 2 tapi nggak bisa dibandingin gitu ya. Tidak bisa dibandingkan antara, string dengan char, maka output-nya pasti akan error juga gitu ya. Karena kalaupun akan membandingkan, ya maka harus membandingkan dengan tipe datanya sama, kalau pakai operator pembanding ya, maka hasilnya pun akan boolean. Kalau tipe datanya berbeda, maka error, ya tidak tidak mungkin bisa dieksekusi oleh komputer, gitu ya. Nah, kalau ininya saya ganti lagi jadi char, ini error juga sama gitu ya, karena A ini string. Kalau saya ganti itu dengan A gini, nah maka ini error juga ya, karena char nggak bisa pakai N gitu ya. Kalau ini saya ganti dengan sama dengan, nah maka ini pasti akan false. Karena A besar dengan S besar itu tidak bisa dibandingin, bukan tidak bisa dibandingin ya, tidak sama ya. A besar dengan S besar itu tidak sama, maka apakah dia X sama dengan Y? Dia tentu tidak, gitu ya. Kecuali kalau saya ganti apakah X tidak sama dengan Y? Nah, maka ini akan jadi true, gitu ya. Nah, kira-kira itu ya untuk tipe string. Jadi untuk algoritma itu biasanya dipermudah ya, tipe datanya ada karakter, bilangan bulat, boolean gitu ya, bilangan real, dan string. Nah, lalu ada tipe yang namanya tipe enumerasi gitu ya. Tipe enumerasi ini adalah tipe yang tipe datanya ditentukan oleh user, artinya user sendirilah yang membuat, nilai dari tipe data tersebut, ya. Jadi bentuknya itu adalah seperti himpunan, misalnya himpunan nama hari misalnya ya, atau himpunan nama provinsi, himpunan nama kabupaten, dan seterusnya. Nah, bilangan enumerasi ini dia memiliki 4 kata kunci ya. Ada first, first itu artinya adalah anggota nilai yang pertama, ada last, last itu adalah anggota nilai terakhir, ada suksesor, berarti elemen berikutnya dari elemen yang sedang ditunjuk sekarang, atau predesesor adalah elemen yang sebelumnya dari elemen yang sekarang, gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi ada di sini kita bikin namanya enumerasi variabel tipenya adalah hari. Ya. Maka hari ini kita tentuin sendiri nilainya itu apa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita deklarasikan bahwa H itu tipenya adalah hari, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita bikin program, ini saya hapus lagi gitu ya, cek hari misalnya. Nah, sebelumnya saya definisikan dulu gitu ya, hari itu pakai dengan cara seperti ini, tipe hari gitu ya. Tipe hari, di mana tipe hari itu hanya ada Senin gitu ya, Senin, Selasa, Rabu misalnya. Oke. Nah, kalau saya cuman definisikan cuman 3 boleh nggak? Boleh aja ya, karena hari itu yang menentukan nilainya saya sendiri ya, kita sendiri sebagai programmer. Nah, di sini kita definisikan lagi bahwa H gitu ya, variabel H itu memiliki tipe hari gitu ya. Artinya kalau misalnya H saya isi dengan Senin, maka ini tidak error programnya, karena memang H itu nilainya kalau nggak Senin, Selasa ya Rabu gitu ya. Tapi kalau H ini saya ganti dengan A, B, C, D misalnya, nah ini error gitu ya. Karena H itu hanya ada Senin, ya, hanya ada Selasa dan ada Rabu, gitu ya. Nah, kemudian saya bisa memasukkan operator-operator seperti ini. Ya, misalnya first H. Misalnya saya tulis di sini first H gitu ya. Nah, maka fungsi first ini akan mengacu pada himpunan H. Himpunan H itu kan hari gitu ya. Artinya first H itu kalau saya output kan
ya ke layar monitor ya, first H ini, maka yang tampil di dalam sini adalah hari Senin gitu ya. Karena first itu tadi definisinya adalah dari sekumpulan itu dia nilai yang paling awal gitu ya. Kalau saya ganti menjadi last, maka yang akan di-output-kan adalah Rabu ya. Karena saya definisikan hari itu adalah Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Yang pertamanya Senin ya, yang terakhirnya Rabu. Kalau saya tambahin lagi jadi Kamis, maka last ini akan berubah jadi Kamis gitu ya. Kemudian ada suksesor dan ada predesesor. Misalnya saya tulis di sini suksesor gitu ya, dari hari Rabu. Artinya setelah Rabu ya, setelah Rabu, Kamis gitu ya. Ini Kamis juga berarti output-nya, ya. Nah kalau list-nya saya ganti misalnya, di sini Kamis, di sini Rabu, maka setelah Rabu nggak ada gitu ya, kan Rabu di paling akhir ya, artinya setelah Rabu ini ya nggak ada gitu ya, error. Nah kalau saya ganti dengan predesesor ya, predesesor itu pakai prek ya, predesesor, maka sebelum Rabu adalah Kamis gitu ya. Kalau ini saya ganti predesesornya Kamis, sebelum Kamis adalah Selasa di sini ya. Nah, penggunaan first dan last itu akan tergantung dari urutan ini. Senin, Selasa, Kamis, Rabu. Kalau ini saya ganti menjadi last, last dari dari hari gitu ya, himpunan hari, maka yang terakhir dari himpunan ini adalah Rabu. Bukan Kamis gitu ya, karena urutannya adalah Senin, ya, Selasa, Kamis sama Rabu gitu ya. Nah, fungsi last ya, first dan lain-lain itu hanya ada di tipe enumerasi kayak gini. Jadi enumerasi itu cara mendeklarasikannya di kamus adalah, bikin tipenya dulu, misalnya tipenya hari, artinya kita membuat tipe data sendiri yang namanya hari. Kalau yang tadi kan tipe datanya integer, real ya, integer udah jelas, integer itu adalah bilangan bulat gitu ya, dan itu udah bawaan dari, komputer, maka tidak perlu kita definisikan tipenya kayak gini lagi. Nah, kalau hari kan komputer tidak tahu tuh hari itu apa, maka kita bisa definisikan, hari itu adalah himpunan dari Senin, Selasa, Kamis, sama Rabu. Maka saya punya variabel yang namanya H, di mana H itu tipenya adalah hari. Artinya H itu nilainya hanya Senin, Selasa, Kamis, atau Rabu. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya, tipe enumerasi namanya. Biasanya kalau programmer menerapkan, tipe enumerasi ini untuk ya tujuan tertentu, misalnya tadi kayak hari gitu ya. Misalnya kita mau bikin aplikasi nih, di mana hari itu hanya boleh diinputkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Selain itu tidak boleh diinputkan, maka kita sebaiknya membuat hari itu menjadi tipenya enumerasi gitu ya. Kita bikin sendiri. Kalau ada user yang nanti, nginputin sesuatu di kolom hari, misalnya dia isi ABCDE, maka ABCDE itu akan menyebabkan error dari aplikasi kita gitu ya. Nah, sebenarnya error dari aplikasi itu jangan kita tampilkan di depan ya, tapi kita bikin, kalau dia error kita harus ngapain gitu ya. Nah, itu nanti akan menjelaskan, tentang suatu algoritma yang, cukup kompleks nanti gitu ya. Itu nanti kita bahas gitu ya. Kemudian setelah tipe enumerasi gitu ya, ada yang namanya tipe bentukan ya. Tipe bentukan ini adalah tipe yang dibentuk dari tipe dasar. Artinya tadi kita punya tipe dasar itu ada karakter, bilangan real, boolean, integer, string gitu ya. Nah, tipe bentukan itu berarti kita bentuk dari 5 ini. Nah, tipe bentukan itu ada 2. Yang pertama adalah tipe dasar yang diberi nama dengan tipe baru. Dia itu cuman mengganti saja sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita bisa nih ya, kita bisa bikin kayak gini gitu ya. Ini saya hapus dulu.
Misalnya tipenya adalah angka, di mana angka itu adalah integer misalnya, yang angkanya integer ya. Lalu saya deklarasikan bahwa, A itu adalah angka. Nah, angka ini sebenarnya integer gitu ya. Maka A itu kalau saya isi 5 ya, terus saya bikin B itu juga tipenya angka gitu ya, terus B itu saya isi 10, kemudian saya output-kan hasilnya, A ditambah B gitu ya, maka yang akan tampil adalah 5 ditambah 10 yaitu 15. Nah, sebenarnya A itu adalah angka gitu ya, dan angka itu adalah integer, maka A itu sebenarnya adalah integer gitu ya. Misalnya saya bikin lagi nih gitu ya, tipe angka 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 desimal misalnya, itu tipenya real. Saya punya C ya, di mana C itu tipe datanya adalah angka desimal. Nah, di sini C-nya saya isi dengan, 8,5 ya. Kalau kayak gini output-nya A tambah B, ya tetap 15 gitu ya output-nya gitu ya. Jadi C ini tidak pernah dia tidak dieksekusi ya, tidak dijadikan output gitu ya. Tapi kalau ini saya ganti A ditambah C, maka akan jadi error gitu ya. Kenapa? Karena A itu ya, tipe datanya adalah angka, di mana angka itu adalah integer ya. Sedangkan C itu tipe datanya adalah angka desimal, sedangkan angka desimal itu adalah bilangan real gitu ya. Maka integer ditambahkan dengan real itu tidak boleh gitu ya. Jadi dia pasti akan menjadi error di sini. Nah, itu namanya tipe dasar yang diberi nama dengan tipe baru. Artinya kita bisa pakai, apa aja gitu ya. Boleh aja kita definisikan lagi di bawah di atasnya di sini. Misalnya ada lagi tipe char aja misalnya. Ini adalah char gitu ya. Terus saya bikin di sini, D itu adalah char aja. Terus saya isi D itu dengan A misalnya. Nah, ini bisa tuh gitu ya, dia tidak error gitu ya. Tapi kalau D ini saya isi dengan 12, nah ini error gitu ya. Karena D itu kan tipenya adalah char aja, di mana char aja itu adalah tipenya char, artinya dia harus karakter gitu ya. Tidak bisa karakter diisi dengan 12, 12 ini integer gitu ya. Kecuali kita tambahin petik satu. Nah, ini jadi char dia gitu ya. Ini maknanya adalah bahwa D itu adalah tipenya char ya. Tapi dia sebenarnya tipenya adalah bentukan. Bentukan dari mana? Bentukan dari char aja ya. Di mana char aja ini artinya adalah char sebenarnya ya. Di mana char itu adalah bentuk tipe data dasar yang tadi kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe data terstruktur. Nah, di sini, disebut juga sebagai record atau rekaman. Tipe data struktur ini, selain ada di bahasa pemrograman, ada juga di bahasa pemrograman objek, nanti teman-teman akan belajar, dan ada juga di tipe data, basis data ya, di database ya. Tipe data struktur bentuknya adalah record atau bentuknya adalah tabel, ya. Nah, di mana, record itu nanti akan ditentukan oleh programmer, apa saja nilainya. Nah, gitu ya. Nah, beda dengan enum tadi, enum itu tipenya sama semua, kalau record ini tipenya bisa beda, gitu ya. Nah, cara mendeklarasikannya adalah seperti ini ya, tipe MHS. MHS itu adalah record, terdiri dari variabel NIM, itu tipenya integer, variabel nama tipenya string, dan variabel usia itu tipenya integer, ya. Jadi kita ambil contoh aja tadi ya, dari yang tadi ya, cek cek apa ini, record ya, misalnya ya. Kemudian saya bikin di sini tipe MHS record ya.
di mana record itu ada NIM, NIM tadi integer, nama NIM itu integer gitu ya. Terus nama itu adalah string, kemudian usia itu adalah integer. Nah, gini ya. Nah, lalu saya deklarasikan bahwa mahasiswa ini nama variabel ya, nama variabel itu bisa bebas. Tipenya adalah MHS, gitu ya. Maka kalau saya mau isi MHS ini, saya isikan dengan NIM, maka cara manggilnya adalah mahasiswa, ya nama variabelnya, titik NIM. Nah, NIM itu kan dari record yang ini ya, NIM. NIM-nya huruf besar semua, maka ini juga huruf besar semua. Tipenya integer, misalnya 112 05 22 ya, 0004 misalnya. Nah, ini NIM. Kemudian kalau mau kita isi namanya berarti mahasiswa dot nama gitu ya. Mahasiswa ini tadi dari variabel yang di atas ini gitu ya, yang tipenya MHS, kita isi namanya string ya, Amiruddin misalnya. Kemudian usia, mahasiswa dot usia, diisi 21. Nah, ini namanya tipe data record ya, tipe data record. Kalau saya misalnya mau output ya, output misalnya outputnya adalah mahasiswa dot nama, maka yang akan tampil di komputer adalah Amiruddin. Atau saya ganti outputnya mahasiswa dot usia, maka yang di-outputkan adalah 21. Nah, ini kalau misalnya ditambah gitu ya, mahasiswa usia ditambah mahasiswa dot NIM, ya udah tambahin aja gitu ya. Ini berapa nih? Ditambahin 21. Ya kalau tambah kan bisa ya, ini kan integer ya, NIM itu tipenya integer, usia itu tipenya integer juga gitu ya. Artinya integer kalau ditambah dengan integer ya tinggal ditambahin aja. Berarti di sininya tambah 21 ya. Jadi 25 ya. Jadi outputnya akan jadi seperti ini. 25 gitu ya. Tapi kalau ini diganti dengan nama ya nggak mungkin kan integer ditambah dengan nama, maka dia pasti error ya. Nah, gitu. Nah, ini namanya tipe struktur record ya. Cara mendeklarasikannya kayak gini ya. Tapi nanti di bahasa pemrograman beda lagi ya cara mendeklarasikannya ya. Di bahasa pemrograman, di bahasa C nanti kita akan ada di praktikum untuk tipe data record ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk tipe data terstruktur. Ini contohnya tadi ya, dan yang di bawah itu adalah cara memanggilnya tadi ya. Kalau misalnya M ini adalah deklarasinya ya, M adalah MHS ya. Kalau di contoh yang barusan tadi adalah mahasiswa adalah MHS. Jadi tergantung gitu ya. Jadi nama variabel itu kita bisa definisikan sendiri, kemudian tipe datanya kita bisa tentukan mau dasar, mau enumerasi dan lain-lain, dan isi di variabel itu akan eee, sesuai dengan tipe data yang kita definisiin. Nah, untuk logika besok kita belajar ya logika, ada 3 logika di pemrograman, ada logika sequence, logika if, pemilihan, dan logika perulangan ya, ada 3. Nah, itu kita pelajari besok gitu ya. Nah, ini contoh yang lain misalnya contoh titik ya, kalau misalnya kita menghitung 2 buah titik, maka kita bisa definisikan yaitu titik tipenya record, X adalah real, Y real gitu ya. Jadi kalau saya punya titik ingin diakses maka p.x ya sesuai dengan deklarasinya ya, p adalah titik ya.
P itu berarti titik, titik itu adalah X dan Y, maka P.X atau P.Y. Nah, ini banyak contoh untuk tipe record ya, dan kita nanti akan bisa manfaatkan tipe record itu dengan baik. Terlebih lagi nanti kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman objek, nah itu semua datanya itu adalah record sebenarnya gitu ya. Jadi dia akan terdiri dari kelas-kelas dan ada atribut, di mana atribut itu direpresentasikan sebagai variabel dan tipenya adalah record. Nah, seperti itu ya kira-kira ya tipe data dan kaitannya dengan operator. Memang kalau belajar algoritma di awal di semester 1 itu agak-agak liar ya, tapi ya memang seperti itu sih gitu ya. Oke, seperti itu mungkin ya malam ini. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu nggak? Apakah ada pertanyaan? Enggak? Mau nanya, Pak, Ya boleh silakan. kalau misalkan nanti pas praktikumnya kan pakai bahasa C ya, Ya bahasa sih. kalau text editornya pakai apa ya, Pak? Text editornya Notepad aja, Notepad. Oh, pakai Notepad, Ya Pak. pakai Notepad dulu biasanya kalau semester awal itu kita code from the scratch ya. Jadi editornya Notepad gitu ya. Kecuali nanti kalau udah belajar bahasa Java bisa pakai NetBeans ya environment-nya, atau belajar PHP bisa pakai VS Code dan lain-lain itu nanti diajarin di semester-semester berikutnya ya. Termasuk menggunakan dan mengoptimalkan si environment tadi ya, seperti VS Code dan NetBeans ya dan lain-lain. Nah, kalau belajar algoritma dasar itu kita Notepad dulu. Oke, siapa? Oke, nah nanti untuk masalah aplikasi, instalasi dan lain-lain itu nanti hari Jumat ya, pas praktikum ya. Ada link yang di-share oleh asisten nanti, link untuk virtual machine ya. Karena bahasa C itu sebenarnya kan bahasa yang udah cukup lama ya, udah cukup jadul. Sedangkan komputer teman-teman itu kan rata-rata mungkin Windows 10 gitu ya. Nah itu nggak bisa diinstal langsung, jadi harus pakai virtual. Nama aplikasinya saya lupa ya, ada di asisten, nanti dieksekusinya melalui aplikasi virtual itu. Siapa? Ya, itu nanti ya. Kalau teori itu sebenarnya membahas teorinya aja, membahas algoritma ya. Nanti untuk pemrogramannya itu di mata kuliah praktikum. Ya. Besok juga nanti biar tidak kaget gitu ya di hari Jumat tiba-tiba praktikum sih. Nah, untuk pertemuan besok itu nanti akan saya jelaskan beberapa sintaks dasar ya bahasa C gitu ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk logikanya minggu depan ya, kayak logika sequence, pemilihan ya, if sama switch ya. Kemudian ada perulangan ya, kita punya for, while, dan repeat until ada 3. Ada pertanyaan? Asik ya. Ya kalau yang tidak biasa dengan algoritma pasti pas belajar algoritma pertama kali pasti bingung ya, liar ya. Ditambah online makin pusing. Tapi gampang kok ya. Tanya aja sama Mas Safik ya yang udah mahir mobile development. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini di-record ya. Jadi nanti saya upload ya kalau mau ditonton ulang atau nanti ada teman-teman yang lain ya. Kita cuman berberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 2 orang yang tidak hadir itu bisa nonton rekaman ini. Baik ya, itu aja ya pertemuan pada malam ini. Terima kasih ya sudah sempat hadir. Besok kita Zoom lagi ya, pakai Zoom lagi. Ya, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih ya. Ya. Yuk, ini saya close ya biar bisa diri proses.